Serongnya sini, taruh sini. Serong ke dalam dulu. Oke. Ada tangannya. Intinya pasangan itu ngobrol jadinya ya. Itu gantian yang saya Oke, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi di channel Pintu Ajaib. Oke, hari ini saya lagi bersama teman spesial nih dari Jakarta. Kebetulan beliau lagi ada project di Surabaya. Kita mengerjakan foto profil di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNER. Kita selama 5 hari mengerjakan proyek tersebut. Nah, saat ini kita akan membedah sedikit bagaimana sih behind the scene dari proyek tersebut. Oke, di sebelah saya ada Mas Agung. Oke, selamat pagi. Pagi setengah siang sebenarnya. Iya, pagi selamat siang. Oke, kita kasih kesempatan dulu untuk Mas Agung sedikit berbicara. Oke, silakan. Oke, baik. Terima kasih Om Mumun. Panggilnya Om ya? Pak D. Pak D. Sebenarnya tadi kan dia menyebut nama Unair, tapi posisi kita sekarang ini ada di kampus kita dulu. Kita sama-sama dari FBS. Ini lagi di FBS kampus Lidah Wetan, tapi di kampus Lidah Wetan sebenarnya posisinya yang dulu gersang sekarang jadi hijau asri banget. Keren banget deh pokoknya, menyenangkan ternyata sekarang di sini gitu. Udah gitu aja. Oke. Nah, jadi teman-teman, kita selama 5 hari itu kita mengerjakan proyek di mana selama 3 hari pertama kita melakukan foto portrait ya, dengan menggunakan 2 background, yaitu background putih dan background biru. Kemudian kita juga menggunakan 3 titik lampu dengan properti payung softbox dan bandor. Oke, mungkin bisa dijelaskan Mas Agung apa aja yang terjadi selama 3 hari tersebut? Jelasin apa ya? Apa aja yang terjadi? Banyak hal. Jadi proses apa namanya? Bukan eksekusinya ya, lebih ke bagaimana kita memotret dalam kondisi pandemi itu sekarang ini terutama, itu bukan lebih ke tekniknya, tapi bagaimana membuat orang itu yakin bahwa apa yang kita lakukan itu aman, dalam tanda kutip protokolnya masih tetap dijaga gitu. Jadi membuat mereka mau datang di foto itu adalah effort yang kita diskusikan hampir sebulan. Kami berdiskusi untuk membuat skema agar misalnya kalau foto itu rame-rame berkumpul apa segala macam itu tidak terjadi. Bahkan skema kami sebenarnya itu adalah fotonya itu mengalir kayak air, jadi orang itu datang bukan per jam sih, per 15 menit. Jadi untuk difoto satu persatu, skemanya tidak pernah ketemu. Jadi teman-teman yang berfoto itu tidak akan pernah ketemu satu sama lainnya, sebenarnya kayak gitu. Dan ketika itu yang kami tawarkan, pimpinannya itu mengokekan, jadi artinya oke, bisa jalan nih berarti dengan cara kayak gitu. Bukan lebih ke tekniknya sebenarnya. Jadi untuk memenuhi protokol kesehatan itu mereka apa yang dilakukan? Selain mereka sendiri, selain mereka sendiri yang harus melakukan tes antigen, kami sebagai tukang yang mengabadikan
momen yang membuat profil kampusnya itu juga harus menyerahkan yang namanya bukti bahwa kami negatif dari virus ini, kayak gitu. Dan itu sebagai satu syarat mutlak yang tidak bisa kita hindarkan. Aku juga tidak tahu gimana, maksudnya dalam tanda kutip, ketika proses nanti tes antigen tiba-tiba kita atau tim kita salah satu ada yang positif, itu tetap bisa jalan atau tidak. Nah itu yang mungkin kalau tim yang lain bisa saya tukar, saya cariin gantinya. Kalau saya yang positif itu bisa jadi masalah sebenarnya. Alhamdulillah tesnya negatif, akhirnya ini bisa jalan. Kira-kira bedanya apa tugas atau proyek kali ini dengan proyek yang sebelumnya ketika sebelum pandemi? Tugas proyek yang membedakan proyek kali ini dengan proyek kan ini kan sudah kedua kali ya, yang beberapa tahun sebelumnya. Oke. Kalau yang tahun dulu, yang sebelumnya itu yang saya handle itu cuma di bagian kecilnya di sebuah fakultas kuliner ini, coba bagian dekanan waktu itu, dekan dan stafnya. Sedangkan yang sekarang yang proyek yang kedua ini secara ini cuma secara skema aja. Bukan masalah besar dan kecilnya area. Jadi kalau tahun ini areanya itu satu fakultas FEB, tahun lalu itu cuma di dekanatnya saja dan staf, itu aja. Oh, itu. Terus kalau dari segi kebutuhan mereka ini lebih luas juga gitu. Makanya ada dua background yang tadi disebutkan, satu background putih dan background biru, yang kemudian yang ketiga adalah foto ketika profil setiap departemen per kelompok di interior kampus ini gitu. Jadi ada beberapa titik yang kita pakai. Tapi itu yaitu tadi kan disebutkan kesulitannya itu karena pandemi, kita harus bikin foto berkumpul gitu ya, intinya diskusi atau apa seakan-akan, cuma di foto tidak boleh dalam satu waktu gitu. Jadi orang-orang ini misal ada 5 orang, ya kita berarti ambil foto 5 kali take untuk orang per orang. Jadi nanti endingnya adalah kita membuat foto ini, kita compile di Photoshop, intinya digital imaging, mau tidak mau kayak gitu. Harus ada kesentuhan artis DI. Jadi nanti fotonya tetap ada digital imagingnya ya? Pasti. Bahkan tidak sekedar touch up muka, tidak sekedar menghilangkan sesuatu yang kotor-kotor atau segala macam, tapi justru memindahkan orang itu di posisinya masing-masing kayak gitu. Untuk proyek kali ini alat yang digunakan apa aja? Alat yang digunakan apa aja? Kamera. Oh, ya pasti kamera loh. Semua kamera, apa lagi maksudnya? Ya mungkin tipenya apa, jadi lensanya gini. apa. Pertanyaannya ini terlalu mendasar. Bingung, jadi apa alat fotografi, jelas pasti menggunakan alat fotografi gitu. Iya. Jadi Mesti kan ada apa ya? Ada alasan khusus gitu menggunakan mungkin merek ini gitu. Oke. Jadi gini, kebetulan saya pilih Canon, sedangkan teman saya itu pilih Sony. Gitu. Oke, nggak masalah. Isi case itu mah. Jadi gini, kenapa aku pilih Canon? Ya mudah digunakan. Terus sekarang aku biasanya aku pakai 5D, 6D, aku sekarang pilih M50 gitu. Kenapa M50? Ya satu, lebih low budget. Kedua, ketika nanti kita menggunakan lensa seri EF-nya Canon yang L dan lain-lain, kita dengan menggunakan speed booster itu, jadi dia masuk ke situ seakan-akan jadi kamera full frame, tapi beliau ini nggak percaya. gitu aja. Speed booster ya, teman-teman. Ini speed booster. Jadi ketika kita menggunakan lensa, misal lensa saya itu 50 mili 1,8, ketika masuk ke situ dia jadi tetap 50 mili dan f-nya jadi 1,2 kalau nggak salah. Itu buat saya itu value yang bisa kita dapat dengan kamera yang low budget sebenarnya. Oke, siap. Nah, untuk
pemotretan itu kan 1 hari itu kan durasinya kan lama, itu mulai pagi sampai sore. Itu untuk menggunakan mirrorless apa tidak mengalami masalah dengan baterainya itu?